Di tepi pantai kota itu, seorang nelayan tua dengan percaya diri sedang berceramah kepada para pemuda yang baru saja selesai bermain bola. Salah satu pemuda terkena goresan di kakinya, dan nelayan itu berdiri seolah dokter kelautan paling ahli. "Masukkan kakimu ke laut," katanya penuh wibawa. Air laut itu obat paling mujarab. Luka langsung kering, langsung sembuh. Nenekku dulu selalu begitu. Pemuda itu ragu, tapi teman-temannya mulai mendorong sambil bersorak. Di tengah keributan itu, Abu Nawas yang sedang duduk menikmati angin sore langsung menoleh. Ia bangkit dan mendekat. "Wahai Pak Nelayan," katanya lembut, "kalau air laut bisa menyembuhkan luka dengan cepat, mengapa engkau yang setiap hari basah kuyup di laut masih punya bekas luka di tanganmu?" Nelayan itu kaget. Ini bekas dulu." "Dulu yang mana?" tanya Abu Nawas sambil menatap bekas luka yang jelas masih agak merah. Kerumunan mulai menahan tawa. Nelayan berdehem. "Air laut itu suci. Ada garamnya. Garam itu antiseptik." Abu Nawas mengangguk. "Betul, garam memang bisa menghambat bakteri, kalau garam murni. Tapi apakah laut itu garam murni?" Nelayan mulai kehilangan kata-kata. Abu Nawas menunjuk air laut yang berombak. Di sana ada garam, tapi juga ada bakteri, parasit, sisa-sisa makhluk mati, dan cairan yang entah berasal dari mana. Kalau air laut benar-benar menyembuhkan luka, maka para nelayan sepertimu tidak akan pernah sakit kulit. Orang-orang terkekeh kecil. Nelayan mengusap tangannya yang memang sedikit bersisik. Abu Nawas melanjutkan, "Air laut itu seperti gula aren, manis, tapi kalau dicampur banyak hal lain, ia tidak bisa dipakai sebagai obat." Seorang pemuda bertanya, "Tapi kenapa banyak orang bilang luka kena air laut cepat kering?" Abu Nawas tersenyum. "Karena air laut rasa perih. Saat rasa perih, orang mengira sedang disembuhkan. Padahal perih itu tidak menjamin steril. Kalau gigitan semut rasa perih, apakah itu berarti semut sedang mengobatimu?" Pemuda itu menggeleng sambil tertawa. Abu Nawas mengambil sepotong kayu kecil, menggambar garis di pasir untuk menjelaskan. "Begini. Luka itu butuh bersih. Bukan butuh air yang penuh kehidupan tak terlihat. Air laut bisa membuat luka mengering, tapi sekaligus bisa mengirim bakteri penumpang gelap ke dalam kulit. Itu sebabnya kadang luka yang awalnya kecil berubah jadi besar." Nelayan terlihat mulai goyah, tapi tetap mencoba bertahan. "Tapi orang zaman dulu bilang begitu. Dan mereka sehat-sehat saja." Abu Nawas mendekat, menatapnya sambil tersenyum. "Wahai Pak Nelayan, orang zaman dulu juga bilang kalau batuk harus dijemur di tengah hari. Tapi apakah engkau pernah melihat dokter menyuruh pasien berjemur sampai gosong?" Kerumunan tertawa keras. Abu Nawas menambahkan, "Orang dulu melakukan yang mereka tahu. Sekarang kita punya pengetahuan lebih. Kalau luka kena air laut lalu membaik, itu karena tubuhmu memang kuat. Bukan karena laut tiba-tiba berubah jadi puskesmas." Pemuda yang lukanya berdarah menatap laut, lalu menatap Abu Nawas. "Jadi, saya jangan celup ke laut?" "Jangan," jawab Abu Nawas. "Kalau mau celup, tunggu sampai sembuh. Berenang sehat. Tapi luka, bersihkan dengan air bersih, bukan air laut yang punya agenda rahasia." Nelayan akhirnya menyerah, menurunkan nada suaranya. "Ya sudah, mungkin saya memang membesar-besarkan." Abu Nawas menepuk bahunya. "Tidak apa. Boleh menjual ikan, tapi jangan menjual mitos kesehatan." Lalu ia berbalik, kembali ke tempat duduknya sambil berkata pelan namun cukup keras untuk didengar semua. "Air laut itu bagus untuk sunset, bukan untuk steril." Seluruh pantai pecah oleh tawa, sementara pemuda yang terluka mengusap kakinya dan memilih mendekati warung untuk cari air bersih, bukan ombak.